lihat ini artis kayak gini, Masya Allah. Udah buka apa belum? Belum pada buka. Serius? Batalin doang. Batalin doang. Ya udah saling ngatain aja biar pada batal. Dosanya habis dong. Balanya habis dong. Apa? Gimana mungkin persiapan lebarannya? Udah prepare apa nih? Persiapan lebaran ya, alhamdulillah udah baju baru mah udah ada. Jadi ya itulah sama aja. Sekarang tuh anak-anakku si kembar 6 tahun alhamdulillah lagi belajar puasa full nih, subuh maghrib, jadi lagi fokus ke situ. Terus udah gitu ini kan udah mau 10 hari terakhir ya, lagi fokus. Kalau aku sih ngejar Lailatul Qadar, amin. Gitu. Kalau Ustadz ya biasa dengan acara-acaranya, jadi tetaplah Bang Toib lah jarang pulang. Ada yang beda nggak dari puasa tahun ini sama tahun kemarin mungkin? Enggak, kayaknya bertahun-tahun sama aja tuh. Suami buka sama sahur nggak di rumah. Gimana sih Kak rasanya jadi istri Ustadz Kak? Ya pokoknya dinikmatin aja, semuanya suka gitu kan. Kalaupun emang kita nggak ketemu saat sahur tapi masih bisa nonton di TV gitu, ada orangnya. Terus walaupun buka kayak gini aku acara, Ustadz acara, terus nanti kita kayak ketemuan di tengah-tengah, deketnya di mana gitu. Jadi kayak janjian saat pacaran gitu. Kak tadi bangunin anak-anak lagi belajar puasa nih, banguninnya ada drama nggak sih? Mungkin mereka susah. Tahu aja, ini punya anak juga ya? Punya. Lagi bikin kan? Sama semua pokoknya yang namanya April Jasmine sama mama lainnya bangunin anak sahur tuh drama banget. Tapi kita kayak harus punya kode tersendiri ya. Jadi aku yang biasanya nggak ngasih gadget ke anak-anak, ya udah, aku bisikin doang. Mau sahur nggak? Nanti mami pinjemin handphone, langsung gini. Iya mau. Jadi mau. Kita kasihlah 1 jam sambil makan gitu kan. Selesai itu udah subuh terus sholat. Jadi itu aku pakemin kayak gitu. Kalau buka ya mereka alhamdulillah nungguin tuh. Biasanya 2 jam sebelumnya, kapan sih buka 2 jam lagi, sabar. Ya udah ajak main aja. Kayak kita zaman kecil lah, mainan apa itu? Ular tangga ya. Terus udah gitu mainan apa lagi? Pokoknya mainan inilah anak-anak lah, ditemenin aja sama aku. Kak udah nyiapin THR belum sih buat karyawan-karyawan, buat saudara-saudara juga? Itu mah berdosa kalau nggak disiapin ya. Iya kan, harus disiapin lah. Ini kan kayak bulan yang penuh berkah gitu. Terus kalau kita sedekah, kalau kita kasih orang juga dilipat gandakan benar-benar. Jadi ya kita persiapkan sebaik-baiknya karena ini terjadi hanya setahun sekali gitu kan. Jadi nggak boleh kita lengah, nggak boleh kita lalai. Biasanya kan bagi-bagi pre-love juga nih ke karyawan-karyawan. Tahun ini juga sama nggak sih? Nggak pre-love. Tahun ini bagiinnya ya alhamdulillah lah ada rezekinya. Jadi kita bagi-bagi yang baru-baru. Kak Asmi kan Ramadan terbaik versi kakak seperti apa sih? Ramadan terbaik yang jelas kita benar-benar ngerasain bahwa Ramadan ini datang di kehidupan kita. Kita ngerasain puasanya bukan cuma nahan lapar dan haus, tapi benar-benar bisa puasa lisan, bisa puasa hati gitu kan. Terus udah gitu di setiap ibadah yang cuma bisa dilakuin di Ramadan ini ya kita lakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi aku Ramadan ini teman-teman masih ngajakin ngaji, ya udah sebisa mungkin bisa datang ambil silaturahimnya, ambil ilmunya gitu. Jadi benar-benar menikmati. Aduh ini Ramadan nikmat banget nih, dan aku ngerasanya kayak aku cepet banget ya. Udah mau 10 hari terakhir aja gitu. Ada goals nggak sih mungkin Kak? Mungkin kalau biasanya ngajinya, hatamnya berapa kali di Ramadan ini, berapa kali, seperti apa mungkin? Iya. Nah sekarang kalau udah punya anak kan nggak bisa mikirin diri sendiri ya. Aku udah harus nanemin ke anak-anak bahwa puasa ini sesuatu yang nikmat gitu, yang Allah kasih di sini banyak pengampunan. Kita memohon sama Allah untuk diampuni dosa-dosa. Terus udah gitu kita juga memohon untuk hidup yang berkah gitu. Jadi aku udah banyak ngasih itu sih ke anak-anak supaya mereka tuh ngerasanya ini puasa tuh bukan terbebani gitu. Kalau dulu kan kita kecil puasa terus diem-diem ya. Dulu tuh aku ingat banget kecil di bawah kolong tempat tidur makan, minum gitu, ngumpet-ngumpet. Jadi ngerasanya ya ternyata puasa bisa ngumpet-ngumpet. Nah ini yang aku hindari dari anak-anak aku gitu. Jadi aku bilang kebayang ya gitu, kalau kita cuma 1 bulan diminta sama Allah untuk puasa, orang-orang lain di luar sana yang nggak punya makanan kadang-kadang setiap tahun sepanjang tahun yang ngerasain hal yang kayak gini gitu. Jadi mereka bilang, iya mami kasihan ya. Bahkan alhamdulillah anak-anakku, mami nanti habis lebaran aku juga mau puasa. Nggak apa-apa aku bilang, tapi puasanya nggak setiap hari, jadi puasanya Senin Kamis. Nah aku udah pengen pakemin nih sama anak-anak, Senin Kamis ayo kita puasa bareng-bareng.
Jakarta. Jadi lebaran Gaya banget. Jadi biasa kayak tahun kemarin hari pertama itu kita open house dulu buat tetangga-tetangga gitu kan, jamaah-jamaah di Bogor. Nah setelah itu langsung pulang kampung tuh ke Jakarta. Nah sisanya liburan anak kayaknya pingin ini rencana si kembar mau masuk pondok, jadi aku pengen sowan ke kiainya yang di sana di Malang insya Allah. Jadi pengen sowan, terus pengen lihat juga semoga anak-anak mau mencoba untuk pondok, jadi kita taruh di sana. Kenapa akhirnya memutuskan anak buat mondok? Ini kan si kembar emang nempel banget ya sama kamu. Gimana tuh dramanya? Iya. Itu kan susah ya ngelepas anak. Iya, jadi ini si kembar ini yang satu si Mahir nih udah bilang, Mami, aku tuh pengen nyoba ke pondok, aku pengen tinggal di pondok, rasanya kayak apa ya, pengen sendiri alhamdulillah. Jadi aku juga justru aku sama Ustadz nguatin hati, bisa gitu ya. Nah karena mereka kembar mungkin enak kali ya berdua gitu, kayak mereka punya teman gitu, nggak ketakutan kemana-mana. Jadi aku bilang ya udah nggak apa-apa, itu tempat yang bagus buat kalian belajar, menuntut ilmu gitu. Terus Mami sama Ayah pasti bakalan sering ngejenguk. Ya udahlah, Bismillah lah ya kan, daripada akunya sama Ustadz juga sibuk. Terus udah gitu nanti khawatir tidak terlalu memperhatikan, jadi kita coba ambil pendidik pondok kayak Abang Sultan dulu lagi. Terus kita aku juga bisa sambil belajar dan kerja, terus Ustadz juga bisa fokus kerja gitu. Jauh banget di Malang mungkin Pak pertimbangannya. Umur berapa sih Kak? Iya. Tahun ini 7. Tahun ini 7. Aku juga minta yang deket sih. Terus Abang Sultan waktu itu dekat ya? Iya, jadi sekarang Abang Sultan waktu itu di Karawang lumayan. Nah sekarang mungkin Abang Sultan juga mau pondok tapi yang deket. Karena kalau Abang Sultan ini aku memang harus perhatiin banget gitu. Nah kalau dua anak ini agak lebih pemberani nih. Jadi ayahnya bilang udahlah nanggung lah, biar mental mereka terbentuk. Terus kita kan juga pengen punya anak laki-laki yang ini ya, yang bisa manfaat lah buat orang banyak gitu. Terus bisa ngedoain aku sama Ustadz juga. Amin. Gitu kan, jadi ya udah kita kasih sekalian tempat yang bener-bener dia bisa belajar ilmu yang terbaik lah di sana. Berarti emang kelihatan pengen jadi Ustadz kiainya gitu ya. Mereka tuh udah kelihatan ya. Kalau Mahir tuh udah berani banget. Jadi kalau ayahnya ceramah dia udah berani naik panggung, terus udah gitu pegang mic, dia bisa hafalan dia bisa keluarin di situ gitu. Dia udah kayak gitu. Kalau Akil masih malu-malu. Ya semoga bisa termotivasi kan sama adiknya. Jadi ikutan berani juga gitu. Kalau Sultan kan udah berani di pondok, dia kemarin pesantren kilat, dia langsung ambil mic aja gitu. Sholawat apa yang dia bisa, terus hafalan hadisnya dia keluarin semua di situ. Berarti bakal siap jauh nih dari anak gitu ya Kak? Iya. Bakal kangen terus gitu Iya, ya? bismillah, daripada deket marahan mulu. Kapan sih Kak? Perkapan masuknya? Perkapan masuk ke pesantren? Kan ini kan naik kelas 2 SD ya. Naik kelas 2 SD. Aku lagi masih proses untuk kasih tahu mereka bahwa ini yang terbaik biar mereka nggak maju mundur kan. Jadi nanti habis lebaran kita ke sana, kita lihat dulu tempatnya. Terus semoga mereka happy. Kayaknya anak kecil sih, kalau menurut Ustadz masih kecil tuh dibawa ke pondok, mereka tuh masih ngerasa ini teman-temannya, ini dunianya gitu. Kalau nanti udah ke SMP udah makin berat gitu. Makin beratnya kayak kita juga berat secara bonding juga, mereka udah punya perasaan sedih apa segala macam gitu kan. Jadi ya semoga dimudahkan lah.